Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi. Kami dari Jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Holidia Al-Mahdiyah Nusantara, wilayah Sulawesi Selatan. Maaf ya, Yai. Wilayah Sulawesi Selatan. Kembali kita akan berbincang-bincang santai sambil minum kopi, mengupas tentang agama, mengupas tentang mobil, mengupas tentang hal-hal yang bersifat filosofian. Malam ini kita ditemani oleh Yai Dr. Umar. Assalamualaikum Yai Dr. Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Suwardi. Assalamualaikum Yai Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yai Sapri. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri Luke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang Shirathul Mustaqim, petunjuk jalan yang lurus ya. Sering juga kita ucapkan ya, sering kita alunkan istilah Shirathul Mustaqim itu. Malahan kita dalam 5 waktu itu sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan menjadi pertanyaan, apakah jalan yang kita minta itu betul-betul kita sudah dapatkan? Dalam konteks siratal mustaqim ini, dari eskatologi juga tuh ya, tentang siratal mustaqim itu sama dengan jembatan ya. Jembatan yang akan kita lalui menurut bahasanya secara eskatologi itu akan kita lalui di akhirat kelak nanti. Dan tentang jalan ini malah dikiaskan dalam hadis juga itu, bahwa di barat jalan itu diibaratkan, jalan jembatannya diibaratkan kayak sehelai rambut yang halus, dan ibarat kalau kita lewati itu ibarat apa ya, setajam pedang. Artinya begitu susah yang kita melewati jalur ini, jalan ini, jembatan ini. Untuk malam ini akan diurai, akan dijelaskan kembali makna tentang Shirathul Mustaqim itu. Apa itu Shirathul Mustaqim itu dalam konteks petunjuk jalan yang lurus dan konteks tentang sebuah jembatan. Itu juga merupakan kias juga ya, saking susahnya jalan itu, sehingga itu pengibaratannya halus, ibaratkan rambut dibelah 7 setajam pedang yang tajam. Oke, mungkin kali ini Suwardi bisa mengurai tentang Shirathul Mustaqim itu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi dengan tema Jalan Menuju Shirathul Mustaqim. Nah, apakah yang disebut jalan Shirathul Mustaqim itu? Di dalam hadis menyebutkan di surat Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat 2 ya? 6. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Nah, apakah yang disebut jalan yang lurus itu? Maka disebut, dikiaskan sehelai rambut dibelah 7. Itu guys, cuma cerita itu. Padahal jalannya lurus itu adalah petunjuk. Petunjuk yang sangat-sangat sulit dilalui. Karena di bawahnya dikiaskan ada api yang membara ya Pak ya. Siap ya. Neraka jahanam, neraka ya. Ya, itu kiasnya bagi orang-orang yang di luar, bahwa di bawah dari jembatan Siratal Mustaqim itu ada api yang membara. Padahal tidak sebegitu. Jadi mungkin Pak Yai Dr. Umar bisa menjelaskan tentang jalan yang lurus ini yang disebut Siratal Mustaqim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Yeswardi ya, tentang konsep Siratal Mustaqim itu. Menurut Yeswardi bahwa Siratal Mustaqim itu sebuah jalan ya, yang begitu ibaratkan begitu susahnya kita lewati. Dan artian bahwa ini juga kan apa, sebagai jalur ya, antara mungkin itu dari, kalau sekarang konsepnya barangkali kita itu dari dunia ke akhir barangkali ya, bahwa ada jalur itu yang menghubungkan ya, menghubung antara konsep di dunia kita, dunia ke menuju akhirat. Katanya sih kelak nanti. Baik, kalau Yai Pak Sapri, konsep tentang mana tentang Siratal Mustaqim. Izin bertanya sama Pak Pak, Pak Yai Dokter, kenapa di zaman sekarang Yai itu mengatakan jembatan Siratal Mustaqim itu di saat kita meninggal baru harus melewati itu? Dan kenapa sedangkan Ya, betul. dunia menuju akhirat itu betul-betul jalan yang lurus, bukan yang disesatkan di ayat di surat Al-Fatihah ayat 7. Di situ menerangkan mengatakan di sini yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bisa tolong menjelaskan itu Pak yaitu Oke, baik. Terima tentang kasih Yai Sapri ya, mengenai tentang Yai Sapri memberikan pertanyaan Yai bahwa istilah Siratal Mustaqim itu jalan ini kenapa nanti orang jelaskan itu nanti pada saat sudah meninggal. Pada yang itu satu. Saya tambahkan barangkali bahwa sekian lama kita yang sering di dalam surah itu kita berdoa, sholat itu meminta istilahnya, ini Siratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berharap itu. Cuman ya kondisi sekarang mungkin karena pengertian yang ini sampai orang juga salah menyalahartikan barangkali tentang itu. Sehingga konsep jalur lurus ya itu. Barangkali bisa dijelaskan ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo pemirsa channel klinik, bukan klinik ya, channel MDZ TNK Al-Mahdi Nusantara cabang wilayah Sulawesi Selatan Makassar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, salam persatuan. Pada malam hari ini tadi kita sudah banyak berbincang tentang Siratal Mustaqim. Jadi, ini ayat dalam Al-Fatihah yang kurang lebih ya 17 kali mungkin ya kita meminta dalam sehari. Siap ya. 17 kali sehari dikali 365 hari dalam setahun. Itu berapa kira-kira? Kali berapa umurnya kita sekarang ini? Kali 50 tahun. Sudah jongkok kita meminta sama Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus.
disuruh tunjuk, disuruh cari gitu kan. Kalau disuruh tunjuk atau suruh cari, apa sudah menemukan ini? Nah, ini pertanyaan kritis pertamanya. Nah, di lanjut ayat Al-Fatihah dijelaskan, jalan apa sih itu Siratal Mustaqim? Tadi disebutkan eh, Pak Sapri. Sapri itu adalah Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua menjawab amin ya. Semoga kita mendapatkan jalan ini, yaitu jalan yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Nah, ini pertanyaannya. Siapakah orang-orang yang telah diberikan nikmat ini? Silahkan buka surah Al-Hud 56. Siratal ladzina an'amta. Siapakah orang yang telah ditunjuki, yang diberi jalan itu? Mereka siapa? Minan nabiyyina. Para nabi. Maka kita wajib mengikuti ajaran nabi kan? Wasiddiqina. Orang-orang yang berada pada jalan kebenaran. Wasyuhada'i. Orang-orang yang telah berjihad. Dan terakhir, wassolihin ya, orang-orang soleh. Orang saleh itu ya orang yang berbuat kebajikan. Kalau kita mengkaji, kami dari Tarekat Kodim adalah para pelaku-pelaku tarekat yang berada dalam sistem Kodim, ini terang benderang ini jalan. Bukan jalan gelap, bukan jalan abu-abu. Inilah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang benar, dan jalannya orang-orang yang disebutkan tadi wassolihin, orang-orang saleh yang senantiasa berbuat kebajikan. Ini sistem. Sekali lagi saya sebutkan, ini adalah sistem. Jadi orang yang di luar sistem pasti tidak ketemu ini jalan. Saya pastikan itu. Nah, sistem apakah itu? Kalau kita melihat hukum dunia ya, sistem itu dimulai dari mana? Ada namanya input, ada namanya proses, ada namanya output, dan ada namanya outcome. Ini satu garis linier, sebuah sistem yang harus dipenuhi terkait tentang inputnya. Apa inputnya? Inputnya itu adalah bahan-bahannya gitu. Yang mana bahannya? Ya, syarat rukunnya apa? Itu masuk input. Ada tidak syarat rukunnya untuk masuk dalam sistem itu? Nah, inilah yang disebutkan dalam surah Al-Maidah 35, sistem wasilah. Itulah sistem yang di dalamnya ada proses. Nah, ini dia. Jadi orang-orang yang memenuhi syarat rukun, siapa yang memenuhi syarat rukun? Hampir di semua ayat di Al-Quran yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi di Al-Quran tidak pernah disebutkan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam. Kenapa? Ya karena proses ini syarat rukunnya itu adalah ya iman itu ya, karena kita mau berproses. Nah, yang mau dicari prosesnya apa ini? Itulah proses kita akan beradaptasi, memulai perjalanan kita di jembatan Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus, tidak bengkok, tidak cacat, tidak kiri kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah umat Islam sekarang sudah menemukan jalan itu? Jawab saya ya, tidak sama sekali. Buktinya,
di agama Islam sekarang, mulai dari zaman setelah Nabi wafat sampai hari ini, ada puluhan ratusan ya aliran mazhab organisasi yang mengatasnamakan memiliki jalannya masing-masing. Padahal di input ini kita di dunia prosesnya itu akan menuju akhirat. Itulah jembatannya tadi disebut Shiratal Mustaqim. Kenapa disebut Shiratal Mustaqim? Karena prosesnya kita mau menuju Tuhan. Mau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak silahkan dibuka surat kalau tidak salah surah Al-Hud 56 ya. Kalau yang tadi itu sepertinya surah An-Nisa 69. Siap. Yang golongan orang-orang yang masuk yang telah diberi nikmat. Diberi kenikmatan. Al-Hud 56 disebutkan wa ila rabbika ala siratal mustaqim. Wa inna rabbi ala siratil mustaqim ya, kurang lebih seperti itu ya. Sudah cocok ya ayatnya. Siap ya. Silakan buka. Jadi jalan siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang mau menuju Tuhan. Masya Allah. Itulah perjalanan akhirat kan. Nah itulah makanya ada siratal mustaqim. Pertanyaannya, kok bisa ya siratal mustaqim itu sekarang di saat kita masih hidup? Bukan nanti katanya para ulama, para kiai, para ustadz. Itu karena dia di luar sistem, tidak paham ilmu ini. Ini ilmu kodim, ini sistem kodim, ini sistem wasilah. Inilah yang disebut sebagai metodologi ilmu Islam yang eksakta ilmiah, yang disebut dalam ilmu tarekatullah. Nah, makanya kata-kata tarekat bagi orang-orang yang di luar sana nih, yang tidak setuju, yang menyesatkan orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat. Tidak ada tarekat itu di zaman Nabi. Coba buka surah Al-Jin 16. Sekali lagi buka surah Al-Jin 16. Ada enggak ketersambungan walau istaqamu? Jadi jalan istiqomah ya sama dengan mustaqim kan? Itu satu serapan kata yang sama. Istiqomah dan mustaqim. Sama enggak? Sama. Siapa mereka? Alat torika. Nah, ketemulah kita kata toriko. Jadi toriko itu adalah jalan dari dunia menuju hakikat. Itulah menuju akhirat. Itu menuju roh, ilmu roh atau ilmu rohani. Nah, ini jadi masalah. Sekali lagi, barang siapa yang istiqomah, barang siapa istiqomah maksudnya ya teguh di dalam jalan Shiratal Mustaqim ini melalui apa? Tarikoh. Jadi kalau orang tidak punya tarikat, oh tidak berlaku ini hukum. Makanya dia bilang Shiratal Mustaqimnya nanti Pak Sapri. Ini jawabannya. Tapi ingat ya, tarikoh itu banyak. Secara keilmuan, secara organisasi, secara turunan ilmu kewarisan. Tapi yang bisa mencapai puncaknya ini adalah carilah yang punya mahkota tarekoh. Itulah tarekoh kodim. Bukan tarekat syariat yang masih membahas syariat, baca kitab, baca literasi, itu masih ilmu itu. Masih ilmu akal. Yang kita cari adalah ilmu hakul yakin, praktek langsung membuktikan. Nah, itu namanya tarekat kodim. Kenapa disebut kodim? Yang ilmu akhirat, ilmu roh. Nah, lanjut lagi, kita masih dalam sistem. Dari input masuk proses Shiratal Mustaqim. Nah, disinilah tadi disebutkan.
Enak aja masuk surga, hanya modal percaya, hanya modal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. No. Maka yang disebutkan mereka yang mendapatkan nikmat siapa? Para nabi yang sudah dibakar oleh umatnya di zamannya masing-masing, di penjara, dicaci, dikejar. Itu namanya jalan Shiratal Mustaqim yang disebut sebagai jalan yang lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut yang dibelah 7. Itu kias, begitu susahnya ini perjalanan prakteknya. Karena ada perjuangan di situ, lahir dan batin, jiwa dan ragamu. Maka setelah Nabi siapa yang mereka? Wasyuhada, as-siddiqin ya, orang-orang yang benar. Ini bukan benar dalam konteks akal ya, antara siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kebenaran mutlak. Karena sistemnya sistem mutlak. Tadi inputnya sistemnya mutlak, ya prosesnya pasti mutlak. Karena prosesnya adalah la ilaha illallah. Kita dalam proses adaptasi zero. Mengenolkan diri, membumi hanguskan keegoan dan keakuan. Dan akhirnya kita sampailah pada outputnya. Apa outputnya? Outputnya, prosesnya tadi Shiratal Mustaqim melalui proses Mi'raj ya. Dan apa outputnya? Outputnya kita sampai di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi sibghatullah, manusia-manusia celupan Tuhan, khalifah Allah. Buka Al-Baqarah. Kenapa Adam diciptakan? Karena anak turunan Adam ingin dijadikan khalifah di muka bumi ini. Itulah manusia-manusia pilihan, manusia telah dicelupkan oleh Tuhan, dibenturkan oleh Tuhan dalam sebuah sistem perjuangan. Bukan beragama enak-enak. Agama itu ibarat Nabi dalam hadis, menjaga iman itu seperti menjaga bara api di kedua telapak tangan kita. Clear outputnya khalifatullah, menjadi manusia sibghatullah, maka yang terjadi outcome-nya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Manusia akan kembali di kehadiran Allah, menjadi khalifahnya Allah yang akan menciptakan perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan universal. Itulah tujuan dari agama ini, adalah manusia, kelompok masyarakat yang sudah dalam berkah. Walau fatahna, ayatnya itu ya, surah saya lupa suratnya. Andaikan jika sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan saya angkat, saya akan buka berkah dan rahmatnya Tuhan. Itulah Rabb baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Sekian dari saya Pak Yai. Wow. Mantap. Luar biasa penjelasan dari Yai Dr. Umar tentang konsep Shiratal Mustaqim. Jalan menuju ke sana penuh onak, duri, apalagi ya, susah ini. Karena ini perjalanan melawan diri sendiri ya, Melawan diri sendiri, melawan keenakan diri. Makanya disebutkan di ayat lain itu, tinggalkan kampung halamanmu. Yang mana kampung halaman? Kampung jasmani yang penuh dengan kelezatan nikmat hawa nafsumu. Masuk dalam sistem ini kau dibakar, di bumi hanguskan semuanya, zero, adaptasi limit 0, la ilaha, baru kita akan sampai illallah. Jadi ya, itulah makna kiasnya bahwa menempuh di jalan Shiratal Mustaqim ini memang sebelum sampai ke sana harus melewati onak dan duri. Wah,
Betul, betul. Dan tidak sembarangan dia orang bisa melewatinya itu. Harus orang yang bertakwa. Kalau sudah melewati itu ya, sudah berada yang dalam itu. Saya, jadi konsepnya ini bahwa Siratal Mustaqim ini mestinya harus dilewati di dunia. Karena ini dalam konteks tinjauan dari sisi kodim ya. Bahwa yang perlu kita ketahui ya, praktek kodim. Ini Bahwa praktek kodim ya, bukan teori kodim, bukan. dari Makanya ketemu ini jalan. Kalau bukan praktek kodim, tidak ketemu ini jalan. Yang adanya itu Siratal Mustaqim hayalan, halusinasi dan penuh impian harapan. dan bukan nanti. Bukan nanti, jelas. Berdiri Disinilah, bulu-bulu ya. disinilah Masya Allah. Tidak semudah tanggung itu. jawabnya para ulama di sini ya. Jadi betul ya, berarti sebenarnya makna-makna kias yang tersirat, tersurat di dalam ayat-ayat Musab itu bisa dijelaskan, itu bisa kita dapat jawaban itu secara konteks kodim ya. Kalau hanya konteks itu saya mencari secara akal itu kayaknya tidak nyambung ya, tidak kena. Jadi sekali lagi jembatan Siratal Mustaqim itu perjalanan baharu kita dunia menuju alam kodim, itulah jalan kodim, jalan Siratal Mustaqim. Dan itu tidak bisa dibantah sekarang para ilmuwan, itu setelah sampai pada ilmu sains terkini terkait fisika kuantum ya, kita kenal dengan teori membran, teori kuantum, semua angkat tangan. Mau tidak mau, semua sudah sampai pada sebuah teori yang awalnya hanya hipotesa, asumsi, lanjut pada tahapan teori, dan itu sudah sampai pada hukum ya. Kalau ini akan terbukti secara ilmiah ya, bahwa akan ada alam multiverse. Harus ada dimensi, lebih dari 3-4 dimensi ini untuk menciptakan namanya keseimbangan alam. Siap ya. Dan itu sekarang sudah dibuktikan oleh para ilmiawan. Itu baru didapat, baru teori. Kalau di tarekat kodim, kita sudah jalan. Kita sudah berjuang di sini. Makanya saudara-saudara yang di luar sana, silakan merapat di sekolah kami. Kata guru kami, inilah sekolah satu-satunya yang tegak lurus waris dari junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di akhir zaman, inilah sekolah yang akan dicari oleh dunia. Dunia akan mencari dunia ini karena inilah implementasi agama yang ilmiah eksakta, pusat tasawuf dunia. Wah, mantap. Baik, demikian kajian tentang Siratal Mustaqim ini, bahwa Siratal Mustaqim ini dari Yai Dr. Umar. Buat kalian semua, kalau mau mengetahui tentang jalur Siratal Mustaqim itu, silakan cari guru yang mau menjelaskan tentang perjalanan kerohanian ini. Jangan mencari guru sembarang guru yang mampu menjelaskan, carilah guru yang mampu menjelaskan tentang konsep ilmu kodim itu. Dan kami sarankan bahwa pelajaran itu ada di sekolah kami. Bukan membangga-banggakan, cuman kami ya mencoba menawarkan solusi akhir zaman ini. Menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Dan perlu kita ketahui bahwa dalil tentang Siratal Mustaqim ini ada di Musab. Di zaman sekarang ilmiahnya bisa kita lihat dari penelitian-penelitian para ilmuwan-ilmuwan tentang pengetahuan ini ya. Akhirnya juga akan bisa menjadi ini ya, ilmiah. Saya ingat bahasa dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyidku, bahwa menempuh jalan ini kamu akan
merasakan apa yang dirasakan, apa yang kau akan melalui itu akan merasakan ya pengalaman yang sama dengan para pendahulu-pendahulu kita. Artinya bahwa kau masuk di dalam itu, kau akan mengalami pengalaman yang sama dengan mereka yang sudah melaluinya. Gitu ya. Dan lewat yang mulia Tuan Guru Mursyid saya mengatakan bahwa maha benar firman-Mu ya Allah. Akhirul kalam, bila itu hidayah. Ilahi anta maksudi wa ridaka batubih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.